Selamat siang Pak Menteri Pendidikan. Ada beberapa pertanyaan dari Jawa Pos, MNC, dan Dai TV Pak. Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen guru PPPK usia 20-59 tahun. Kemudian bagaimana nasib guru-guru senior yang utamanya berada di wilayah 3T, karena pasti akan kalah dengan guru-guru yang muda. Terus yang kedua, juru bicara pemerintah kemarin menyampaikan bahwa bed occupancy ratio di rumah sakit sudah semakin kritis. Dengan diizinkannya pembelajaran tatap muka, bagaimana pemerintah menjamin tidak akan muncul klaster sekolah? Kemudian bagaimana respon kesiapan Pemda untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, dan apabila sudah ada, daerah mana saja yang sudah siap untuk melaksanakan program tersebut dan mana daerah yang belum siap? Kemudian yang terakhir, alokasi anggaran PEN untuk pendidikan sepanjang 2021 nanti apa bisa dijelaskan? Itu aja Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama saya jawab dulu mengenai yang seleksi massal tahun depan, mengenai guru-guru honorer yang kalau lulus akan bisa menjadi P3K. Ini saya sering sekali mendengar berbagai macam hal mengenai, Pak tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama. Ini harus saya jelaskan sekaligus. Di tahun 2020 tidak akan ada 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu, karena tes itu akan online, diadakan di infrastruktur AKM kita. Jadinya semua guru honorer tersebut akan bisa mau asal sesuai dengan kriterianya. Jadi yang umur di atas 35 itu kan peraturan untuk PNS, tapi ini P3K. Jadi mereka juga boleh ikut, ya. Baik negeri maupun swasta boleh mengikuti tes seleksi itu. Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi. Maksudnya siapa yang duluan udah nggak valid lagi argumen itu. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus tes tersebut akan menjadi P3K. Jadi harap dijelaskan. Saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosmed, Pak tolong dong dahulukan yang ini. Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya. Sudah tidak ada dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil di 2021, dan bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil totalnya bisa sampai dengan 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal, dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi. Dan disediakan pembelajaran online-nya pun. Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K. Ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi tahun 2021. Kalau yang lulus 500.000, ya 500.000 yang akan diangkat jadi P3K. Jadi mohon teman-teman media mengerti bahwa harus lulus seleksi. Kemendikbud tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K. Itu adalah suatu standar tes seleksi yang harus kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan lupa, kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa. Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita. Setuju? Oke, terima kasih. Poin yang kedua. Poin yang kedua adalah mengenai SKB 4 Menteri yang kemarin. Ya, ini juga harus diklarifikasi. Yang pertama harus diingat bahwa keputusan untuk membuka suatu sekolah harus mendapat keputusan bukan hanya Pemda, tapi kepala sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah perwakilan orang tua di dalam sekolah. Jadinya kuncinya ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan itu sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka. Tapi ini diberikan haknya kembali untuk Pemda menentukan mau sekolah-sekolah mana yang boleh apa tidak. Alasan kita melakukan ini adalah berbagai macam permintaan dari pemerintah daerah bahwa sebenarnya alokasi per kabupaten itu sangat terlalu besar. Sehingga mereka mungkin punya desa-desa, kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan yang menurut mereka aman dan sangat sulit melakukan PJJ, yang menurut mereka sudah mulai bisa melakukan tatap muka. Yang pertama.
Kedua, orang tua tidak harus khawatir juga, karena kalaupun sekolahnya anaknya mulai tatap muka, dia tidak bisa, sekolah itu tidak bisa memaksa anaknya untuk pergi ke sekolah. Orang tua bisa bilang, anak saya belum nyaman, anak saya masuk ke sekolah, dan dia bisa masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadinya hybrid model ini akan terus berada. PJJ bukannya berarti berakhir. Ketiga, yang harus diketahui semua masyarakat, seperti apa sih kalau misalnya sekolahnya dibuka? Ini bukan seperti sekolah biasa. Bukan seperti sekolah biasa. Bedanya luar biasa dari sekolah biasa. Apa perbedaannya? Hanya boleh 50% dari kapasitas, artinya 18 anak di dalam per kelas maksimal. Biasanya kan 36. Sekarang cuma 18 anak per kelas. Jadi secara otomatis sekolah harus melakukan rotasi. Harus melakukan 2 shift. Minimal 2 shift. Untuk bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib. Tidak ada aktivitas selain sekolah. Nggak ada kantin lagi, nggak ada ekskul lagi, nggak ada olahraga, nggak ada aktivitas yang di luar, masuk kelas, pulang langsung. Ya, ini bukan sekolah normal, yang tatap muka pun masih ada. Kalau kita melihat apa yang telah kita lakukan selama 2 bulan kemarin, sudah diperbolehkan untuk yang zona hijau dan zona kuning. Sebenarnya sudah diperbolehkan. Itu pun karena protokol kesehatannya begitu ketat, yang di zona hijau aja baru sekitar 75% yang melakukan tatap muka, dan di zona kuning hanya sekitar 20%, 20-25% yang melakukan tatap muka. Jadinya ini akan makan waktu untuk persiapan para sekolah-sekolah, mempersiapkan protokolnya, sanitizer-nya, termogannya, memastikan bahwa ada akses ke berbagai macam tempat kesehatan. Jadi checklist itu, daftar periksa itu sangat komprehensif, dan Pemda akan menggunakan diskresinya, karena Pemda lah yang tahu mana daerah yang sebenarnya rawan dan mana yang lebih aman. Jadi kira-kira gitu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kalaupun ketahuan ada infeksi COVID di situ, harus langsung sesuai dengan protokol Satgas COVID, harus langsung ditutup sekolahnya. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga, sekarang ini mengenai 2021, KCPPN dan juga Kemendikbud sedang mengkaji. Seperti yang Pak Budi tadi bilang, kita sedang mengkaji, dan kami sedang saat ini belum kami tentukan, ya, tapi sedang dalam proses pengkajian, dan dalam waktu singkat pasti akan ada jawabannya apakah program-program ini akan berlanjut di tahun 2021 apa tidak. Saya rasa sekian dari saya, semoga terjawab. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Thank you.